Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tidak, tapi besok paginya suami saya minta sesuatu yang tidak mungkin saya berikan. Tapi dia memaksa terus sambil berkali-kali menendang saya. Apa yang dia minta? Oh, bayi saya Juragan. Jangan panggil saya Juragan, panggil saja namaku. Untuk apa maksudnya suamimu itu meminta bayimu itu? Untuk dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal? Iya, sebagai syarat untuk menambah ilmu kadikjayaannya. Begitu kata dia. Biasanya kalau menuntut ilmu kadikjayaan harus mengorbankan seorang bayi. Ilmunya itu adalah ilmu setan dan harus ditumpas. Oh, memang suami saya setan yang berwujud manusia. Sudahlah, sekarang kau jangan takut. Aku akan melindungimu. Pasti suamimu ada di sekitar sini, bahkan mungkin sedang mengawasi kita. Jadi, saya harus bagaimana, Widura? Sebaiknya kau ikut aku. Kemana? Kita harus keluar dari hutan ini sebelum malam. Kasihan bayimu. Mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke sebuah kampung. Atau kalau tidak, ya menemukan sebuah gubuk untuk bermalam. Tapi... Jangan khawatir. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Baiklah, Widura. Kebetulan sekali aku membawa 2 ekor kuda, yang satu untuk membawa perlengkapan. Nah, kau bisa naik kuda. Asal jangan dibawa lari saja. Bagus. Mari, bayi itu kupangku demi untuk keselamatan. Terima kasih, Widura. Sudah sekian lama kita belum menemukan tanda-tanda akan mencapai sebuah kampung ini. Kalau begitu, tadi pagi saya lari kesetanan waktu dikejar-kejar suami saya. Memangnya kamu ini setan alas? Sudah biasa orang yang ketakutan itu larinya seperti busur panah. Apapun yang membahayakan menghadang di mukanya sudah tidak kelihatan lagi saking takutnya terkejar. Yang dipikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Ya, seperti kamu ini ya. Memang demikian, Widura. Waduh, sepertinya hari sudah mulai sore. Anak saya tidur terus. Apakah tidak apa-apa, Widura? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Nanti sebentar lagi ku bangunkan untuk dikasih air susumu, Ina. Iya. Kang Sulat dan Kang Dadang. Kurang ajar kau, Ina. Rupanya kau juga sudah main gila dengan manusia keberat ini. Ayo kemari, Ina. Kalau mau selamat. Tidak, Kang Jula. Kesini kataku, monyet. Tidak, Kang Jula. Bunuh kamu. Sebaiknya kau jangan memaksa orang yang tidak mau, Jula. Kamu jangan ikut campur urusanmu, bangsat. Bukan mau ikut mencampuri urusan orang lain. Tapi kau sendiri sudah dengar, bukan? Bahwa istrimu ini sudah tidak mau lagi mengikutimu. Jangan memaksa, Jula. Kalau begitu, jelas-jelas kamu menginginkan bini orang lain. Dasar keparat kamu. Maaf, saya bukan orang yang sejahat itu. Saya hanya melindungi orang yang tidak berdaya. Apalagi orang itu meminta pertolongan kepada saya. Jadi kamu jangan salah paham, Jula. Hei, Ina, aku peringatkan sekali lagi. Kemarilah kamu dan menjauh dari orang itu. Kalau kamu masih ingin hidup. Tidak, aku tidak sudi lagi hidup denganmu. Aku sudah cukup menerima siksaan-siksaanmu. Lebih baik kau pulang saja, Kang Jula. Kurang ajar. Kebang, ayo kita mamuskan manusia ini. Ayo kita mamuskan. Ya.
Keluarkan segala kemampuanmu, Jula. Ladeni, hayo. Jangan banyak ngomong. Sebentar lagi kau akan mampus. Ya! Wah, luar biasa orang itu. Diserang kiri, kanan, malah menghindar sambil senyum-senyum. Kalau begini caranya, pasti tidak akan menang melawan dia. Daripada aku mati konyol, lebih baik aku melarikan diri saja. Siap! Hei, mau kemana depan? Maaf, Jula. Aku tidak mau ikut campur dalam urusanmu. Kurang ajar. Dasar pengecut. Temanmu telah melarikan diri. Apakah kamu juga akan melarikan diri, Jula? Kurang ajar. Kamu jangan menghinaku. Lihat ini pedangku. Kamu mencabut pedang. Jelek lagi pedangmu. Ya! Pedang itu sangat tajam sekali. Jangan khawatir, Ina. Benar-benar kalian telah bermain gila. Berhenti dulu, Jula. Kenapa berhenti? Kamu menyerah. Ya. Bukan menyerah. Sekarang begini saja. Apa? Bacoklah badanku oleh pedangmu itu sampai puas. Dan aku tidak akan bergerak. Jangan, Widura. Pedang itu sangat berbahaya. Saya pernah melihat keampuhannya. Jangan khawatir, Ina. Kau tenang saja. Jagalah bayimu itu baik-baik. Ya! Ayo, sabetlah sepuasmu. Pilih badanku yang empuk. Pilih. Jahanam kamu. Awas, rasakan ini. Ya! Kurang aja. Badanmu keras seperti batu. Pedangku tidak mempan. Kenapa kamu berhenti, ha? Kenapa? Sudah bosan? Pasti orang ini mempunyai ilmu kebal. Percuma aku melawan terus. Lebih baik aku pun melarikan diri. Menunggu saatnya yang tepat untuk merampas bayiku. Aku harus memperoleh bayiku sebagai kembal untuk menambah ilmu kadikjayaanku. Hei, kenapa kau diam, ha? Lebih baik sekarang juga aku lari. Hei! Jangan lari, pengecut! Pasti ia akan kembali lagi, Widura. Dia tidak akan berhenti sebelum maksudnya tercapai. Jangan takut, Ina. Ayo, kita meneruskan perjalanan kita. Saya telah merepotkanmu, Widura. Sudahlah, mari kita berangkat. Ini bisa jadi bersahabat, Rampuka. Aku benci orang-orang Madangkara. Dan kau dendam terhadap orang-orang Madangkara. Kalau kita bersatu, mereka akan mengalami kesulitan, Rampuka. Ya, mereka akan mudah dipecah belah. Aku berani pastikan itu, Rampuka. Tidak. Pendapat kalian agak salah. Apa maksudmu? Bagi saya dan Kakang Baludra, tujuan membunuh Bentar dan Paksi adalah tujuan yang nomor 2. Jadi kami tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi sangat lain sekali dengan tujuanmu, bukan? Ya. Tapi apa tujuan pembicaraanmu tadi, Rampuka? Kami tidak mau ikut terlibat urusan dengan Lasmini. Dan juga dengan Bentar sekarang-sekarang ini. Kami tidak mau ikut-ikutan jadi buronan mereka, Bentar. Ya. Aku mengerti maksudmu, Rampuka. Tujuan kami yang utama adalah merebut kembali tahta ayahku di kerajaan Benawa. Dan untuk itu, kami memerlukan pendekar-pendekar kelas 1 dan akan kami bayar mahal upah mereka. Tetapi tentu saja mereka harus taat dan patuh pada perintah-perintah kami. Bukan begitu, Kakang Baludra? Benar sekali. Katakanlah saya dan Rai Rampuka adalah panglimanya bagi pendekar-pendekar yang membantu kami. Jadi kami tidak berniat untuk hanya meminta bantuan pada pendekar-pendekar itu. Karena nantinya mereka akan turut berkuasa di kerajaan kami, yaitu kerajaan Benawa. Dan itu jelas, kami tidak menginginkannya. Kami ingin berkuasa penuh. Mereka tahu kelemahan kita, Kanjeng Adipati. Iya, kita tidak berdaya. Baiklah.
Sekarang sudah jelas arti kata yang terkandung dalam ucapanmu itu. Aku melamar pekerjaan pada kalian. Aku juga. Baik. Saya terima dengan senang hati. Kau akan aman bersembunyi di kerajaan kami. Kami akan melindungi kalian sebaik-baiknya. Tapi tentu saja sebagai bawahan yang juga mempunyai tugas untuk selalu melindungi kepentingan kami, baik keselamatan maupun harta kekayaan. Ya, terserah kau saja, Rampuka. Kalau kalian keberatan atau merasa terhina, aku tidak memaksa kalian untuk bekerja padaku. Ya, aku terima segala syarat-syaratmu, Rampuka. Mengapa berhenti di sini, Kak Garnis? Kita istirahat dulu, Rai Paksi. Baik, Kak Garnis. Pengejaran yang sangat melelahkan. Apakah mungkin si Bentar palsu dan Suhita mendarat di bagian timur kerajaan Madangkara ini, Kak Garnis? Itu masih tanda tanya, Rai Paksi. Atau mungkin saja mereka belum menginjakan kaki di bumi Jawa Dwipa ini. Atau bisa jadi mereka mendarat di sebelah barat? Kalau memang mendarat di sana, itu adalah tugas Dewi Rara Amiyati dan Anjani untuk menghadangnya. Itu juga kalau cepat ditemukan. Ya, kita harus mengakui bahwa si Bentar palsu itu lihai dan sangat licin sekali. Mereka selalu bisa meloloskan diri dari kejaran atau kepungan kita. Saya ingin cepat mengetahui siapa sebenarnya si Bentar palsu itu. Semua orang-orang Madangkara juga mengharap seperti demikian, Rai Paksi. Iya, si Bentar palsu itu berhasil membuat malu hampir semua pembesar-pembesar Madangkara. Luar biasa. Memang daya tipunya luar biasa. Guru tipunya sangat unggul. Hanya sayang, mementingkan kejahatan daripada kebaikan. Kalau tidak begitu, mungkin hidupnya tidak akan seru barangkali. Iya, mungkin demikian, Kak Garnis. Ngomong-ngomong, udara di sini sangat sejuk sekali. Angin bertiup semilir sangat menenangkan perasaan batin kita. Iya. Angin yang meniup ini menyejukkan sekali. Saya jadi teringat sama Kakang Widura. Kalau sedang istirahat begini, segala sesuatunya akan mengembirakan karena humor-humornya. Mudah-mudahan saja Kakang Widura cepat kembali lagi ke Madangkara. Bagaimanapun tenaganya sangat diperlukan sekali untuk meringkus si Bentar asli dan Suhita. Mungkin saja ia tidak akan kembali lagi, Rai Paksi. Memangnya kenapa? Siapa tahu Widura terpikat oleh gadis Belambangan yang cantik-cantik itu. Kok Kak Garis mempunyai pikiran begitu? Ya, namanya juga siapa tahu, Rai Bentar. Yang jelas memang Kakang Widura menyenangkan kita semua. Kalau sampai ia tidak kembali lagi ke tengah-tengah kita, tentu saja kita semua akan kehilangan. Terutama Kak Garnis barangkali. Kok terutama aku? Karena Kak Garnis yang paling dekat dengan Kakang Widura dan sudah sering mengalami suka dan dukanya dalam petualangan mencari ilmu kadikjayaan ataupun mengejar musuh yang durjana. Bukan demikian, Kak Garnis? Ya, kalau dalam soal itu, kuakui, Rai Paksi. Saya mempunyai firasat bahwa Kakang Widura pasti akan berkumpul kembali di tengah-tengah kita. Kecuali orang tuanya melarang. Bisa saja kan orang tuanya menjodohkan dia? Mungkin iya, atau mungkin juga tidak. Alasannya? Kakang Widura kan bukan anak kecil lagi. Sekarang sudah bisa menentukan apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Termasuk dalam soal jodoh. Sudahlah, Rai Paksi. Jangan membicarakan dia lagi. Mau pulang lagi atau tidak, ya itu urusan Widura. Baik, Kak Garnis. Dan maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati Kak Garnis. Jangan berprasangka yang bukan-bukan, Rai. Aduh, ngantuk sekali. Aku mau tidur sebentar. Tidurlah, Kak Garnis. Biar saya yang melek. Kebetulan saya tidak ngantuk. Terima kasih, Rai Paksi. Orang-orang kerajaan Benawa itu memang licik dan pintar mempergunakan kelemahan orang. Ya, habis kita harus bagaimana lagi? Memang kita berada di pihak yang lemah. Kalau seandainya kita tidak mengikuti kemauan mereka, kita akan mendapat kesulitan-kesulitan dalam menghindarkan diri dari kejaran Lasmini dan Bentar. Tapi kalau kita ikut ke kerajaan Benawa, pasti kita akan aman untuk bersembunyi. Ya,
Memang kita harus bersabar. Ya, harus ingat, bersabar itu bukan berarti kalah, Kanjeng Adipati. Iya, aku tahu. Itu mereka datang. Memang begini nasib buruan. Selamat sore, Bentar. Selamat sore, Suhita. Selamat sore semua. Selamat sore. Sudah lama menunggu? Cukup lama juga. Maaf, tadi ada tamu datang ke kamar saya. Biasa, soal perdagangan. Tidak apa. Kami tidak mungkin bisa marah pada kalian berdua. Kalian sudah menjadi juragan kami. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Jadi bagaimana rencana kita sekarang? Setelah mendarat, kami akan langsung menuju Goa Setan. Goa Setan? Tempat apa itu? Aku akan meminta bantuan pada nenek sihir, supaya jangan cepat tertangkap musuh. Aku kira kalian juga harus pergi ke sana untuk melawan musuh-musuhmu itu. Apakah ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi maksud dan tujuan kita? Tentu saja sangat bermanfaat, Rampuka. Ya, bagaimanapun juga ilmu sihir itu sangat diperlukan. Kalian harus yakin itu. Tapi aku tidak mempunyai waktu untuk pergi ke sana. Urusan dagangku masih banyak yang harus aku selesaikan. Sekarang begini saja. Nanti kalau sudah sampai di daratan, kalian langsung saja pulang ke kerajaan Benawa. Dan aku serta Swita akan langsung menuju Goa Setan untuk meminta bantuan pada nenek sihir. Bagaimana? Baiklah. Aku setuju dengan usulmu. Setelah keadaan memungkinkan, aku akan langsung menuju kerajaan Benawa. Untuk langsung pula menjadi anak buahmu. Anak buahku yang istimewa, bukan? Rampuka. Ya. Apakah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi? Aku rasa tidak ada. Kalau begitu, mari kita istirahat saja. Kita istirahat di gubuk kosong ini, Sulastina. Kasihan bayimu. Baik, Widura. Kalau mau mandi, di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Tapi jangan terlalu lama, bahaya. Iya, nanti saja. Kalau mau istirahat, istirahatlah dulu di dalam, ya. Nanti bagaimana kalau ada yang mempunyai gubuk ini? Aku akan minta izin. Kita kan tidak bermaksud jahat. Bahkan sebaliknya, menghindari orang jahat. Saya akan menidurkan anak saya dulu, Widura. Ya, tidurkan. Kasihan dia. Capek sekali. Memang lucu juga perjalananku ini. Menolong seorang wanita muda yang sudah mempunyai seorang anak yang masih bayi dari cengkraman suaminya yang jahat. Seolah-olah aku ini senang sama wanita itu. Memang menggelikan juga. Tapi terus terang saja, memang Sulastina sangat cantik. Wajahnya mirip wajah Garnis. Tapi Inah lebih lembut tindakannya. Kalau aku melihat dia sedang menggendong anaknya, ya, aku melihat bagaikan Garnis sedang menggendong anaknya. Memang Inah sangat buruk nasibnya, sehingga harus mempunyai seorang anak dari hasil perkawinan paksa dengan seorang perampok yang kejam, dan juga akan membunuh anaknya sendiri untuk dijadikan tumbal sebagai syarat menambah ilmu kadikjayaannya. Sungguh malang nasibmu, Sulastina. Untung tidak demikian dengan Garnis. Kau sedang melamun, Widura? Kau Garnis? Apa? Maksudku, kau Inah. Saking asiknya melamun, sampai ada orang yang menghampiri tidak kedengaran. Aku sedang menikmati keindahan alam, Inah. Menikmati keindahan alam atau melamunkan sang kekasih? Sungguh, aku tadi sedang menikmati keindahan alam, sehingga saking asiknya sampai kau menghampiriku tidak kedengaran. Tapi tadi kau menyebut nama Garnis. Apakah hutan ini bernama hutan Garnis?
Atau Garnis itu nampak seorang gadis yang sedang kau lamunkan? Wah, hutan ini memang bukan bernama Garnis. Oh, kalau begitu Garnis itu nama seorang gadis, bukan? Terus terang saja, ya. Istri? Bukan. Kekasih? Iya kan? Teman yang dekat sekali. Kalau begitu, ia seorang gadis yang cantik. Kau tahu dari mana? Dalam lamunanmu, tadi kau secara tidak sadar menyebut namanya ketika aku menegurmu secara tiba-tiba. Karena wajahnya seperti wajahmu. Aku tidak mengada-ada. Jangan berdiri saja. Ayolah duduk. Nanti kakimu pegal. Iya. Bayimu sudah kau susui? Sudah. Sembari menunggu bayimu bangun, bolehkah aku mengetahui asal-usulmu, Ina? Asal-usulku tidak istimewa untuk diceritakan. Tapi tidak ada salahnya kalau aku mengetahuinya. Memang tidak. Nah, kalau begitu, ceritakanlah. Saya anak seorang saudagar yang cukup kaya di kampungku. Dan aku anak putri satu-satunya. Kalau begitu kau sangat disayangi oleh kedua orang tuamu. Iya. Dan kami sekeluarga sangat bahagia sekali. Sampai datang saat peristiwa yang sangat mengerikan itu. Terus? Rumah kami didatangi oleh beberapa orang perampok yang dipimpin oleh Jula. Harta benda mereka ambil. Dan saat itu juga aku dipaksa kawin oleh Jula. Kalau tidak, orang tuaku akan dibunuhnya. Cup sayang, jangan menangis sayang. Waduh, bagaimana ini? Menangis terus. Cup sayang. Aduh, jangan menangis sayang. Waduh, perutku hangat. Wah, pipis. Waduh, basah nih celanaku. Wah, repot juga punya anak bayi. Waduh, ini lagi Sulastina mandi kok lama benar. Cup sayang. Aduh, jangan menangis. Nanti ada kecoa. Takut kan sama kecoa, sayang? Aduh, malah keras. Wah, malah nangisnya makin keras. Rupanya bayi ini ngerti takut sama kecoa. Wah, kalau begini caranya, lebih baik aku menggendong macan daripada menggendong bayi. Waduh, kencing lagi. Wah, memang kalau hawa dingin, bayi sering sekali pipis. Jangankan bayi, aku sendiri orang dewasa kalau musim dingin sering seperti bayi, gitu terus. Aduh, sudah sayang, jangan nangis terus. Nanti suaramu serak. Ini lagi ibunya. Kemana? Mandi apa tenggelam? Lihat Anjani di lembah itu. Kenapa? Ada asap kecil mengepul. Mungkin di sana ada sebuah gubuk. Siapa tahu si Bentar palsu ada di sana. Iya, siapa tahu. Ayo kita ke sana. Ayo. Memang kurang ajar laki-laki itu. Betul-betul mereka telah melakukan hubungan yang tidak pantas dengan istriku. Alah, kamu jangan dulu menyangka yang bukan-bukan. Yang penting sekarang bagaimana? Kita sudah menunggu hampir 3 hari di sini. Mau membunuh laki-laki itu atau tidak? Sekarang aku sedang berani. Kalau kelamaan mungkin keberanianku akan hilang lagi. Kalau sudah begitu, ya pasti aku akan kabur lagi. Dasar perampok pengecut. Bukan begitu. Memang sudah tabiatku seperti pengecut. Tapi kalau aku sudah gila dan keberanianku sedang kumpul, kau tahu sendiri watakku. Pantang masukkan golok ini ke dalam sarungnya sebelum minum darah segar. Dasar watakmu anggot-anggotan seperti orang gila. Sudah, jangan banyak omong. Cepat ambil keputusan yang tepat, Jula. Lama-lama malah kamu yang jadi pengecut. Nah, tuh anakmu nangis lagi. Ayo kita sergap saja mumpung mereka berada di dalam gubuk. Tunggu apa lagi? Aku akan membaca mantra.
supaya tenagaku bertambah kuat. Betul. Aku juga akan membaca mantra, biar tenagaku juga kuat seperti banteng dan tetap berani berkelahi sampai titik darah yang penghabisan. Kau harus ingat ini. Kulakukan karena kau pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi aku akan membalas hutang budiku padamu. Aku rela mati dalam pertarungan ini, Jula. Terima kasih, Gebang. Mari, masing-masing kita membaca mantra. Ya. Di dalam gubuk itu ada suara bayi. Ternyata gubuk itu ada penghuninya. Tapi siapa orangnya yang berani tinggal di tengah hutan yang lebat ini? Mungkin kuntilanak kan, Jani? Bayi itu menangis lagi. Ada suara perempuan tertawa. Pasti gubuk itu dihuni oleh kuntilanak yang akan memakan bayi. Dewi Rara, jangan macam-macam. Aku lebih baik melawan bentar palsu daripada harus berhadapan dengan kuntilanak. Aku belum pernah bertarung melawan hantu. Apalagi ini hantu perempuan yang punggungnya bolong. Pasti bukan kuntilanak. Lagi pula, untuk apa kita menyerang gubuk itu? Kalau yang bersembunyi di sana bukan si bentar palsu dan Suhita. Bukan begitu kan, Dewi Rara? Iya. Tenang ya. Kakang Widura diserang dua orang. Kita lihat dulu, apakah itu betul Kakang Widura melesat sambil menggendong seorang wanita yang sedang menimang anaknya. Ya, kita lihat dulu. Jangan jauh dariku, Sulastina. Perempuan yang bernama Sulastina itu wajahnya mirip Kak Garnis. Iya, hanya lebih pendek dan badannya lebih kecil. Dua orang penyerang itu kekuatannya luar biasa. Serangannya selalu diarahkan untuk menyambar wanita yang menimang anaknya itu. Mungkin si penyerang menginginkan wanita itu. Aneh sekali. Yang diserang itu sangat mirip sekali dengan Kakang Widura. Apakah betul dia? Bukankah Kakang Widura sedang berada di belakangan menengok orang tuanya? Tidak tahulah. Kita saksikan dulu pertarungan itu. Tapi pertarungan kurang seimbang. Karena yang diserang harus mempertahankan dirinya dan wanita yang menimang anaknya ini, Dewi Rara. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kita harus menolong wanita dan bayinya itu. Kasihan dia. Tetap kau menempel di badanku, Sulastina. Jahanam-jahanam itu selalu berusaha menyerangmu. Jangan panik. Wanita itu memanggil nama Widura. Kalau begitu, betul itu Kakang Widura. Pasti itu Kakang Widura. Bangsa, siapa kalian? Mengapa menghentikan pertarungan hidup atau mati ini? Jangan ikut campur, setan. Kau Dewi Rara dan kau Anjani. Kakang Widura. Hai, jangan berunding. Kedua wanita itu cantik sekali, Jula. Kalau si Widura kalah, kita bagi saja wanita-wanita cantik ini. Ya, memang keduanya cantik-cantik. Kita harus membunuh si Widura dulu. Setelah itu, aku akan membunuh istriku, si Sulantina. Dan bayinya jelas akan kujadikan tumbal. Aku tidak peduli. Bayi itu anakku sendiri. Yang penting, aku bisa menjadi orang yang sakti mandraguna. Setelah itu kita akan menjadi pengantin baru. Hai manusia iblis, enak saja kau bilang sebelum kalian bisa menjamahku. Nyawa kalian sudah copot dari ragamu, setan alas. Aduh, itu perempuan marahnya saja sudah begitu menggairahkan. Apalagi kalau sedang senyumnya. Mati aku. Mati nikmat aku. Sudah Dewi Rara, jangan diajak omong manusia busuk itu. Setelah itu kita akan menjadi pengantin baru. Hai manusia iblis, enak saja kau bilang sebelum kalian bisa menjamahku.
nyawa kalian sudah copot dari ragamu, setan alas. Aduh, itu perempuan. Marahnya saja sudah begitu menggairahkan. Apalagi kalau sedang senyumnya. Mati aku. Mati nikmat aku. Sudah Dewi Rara, jangan diajak omong manusia busuk itu. Nah, yang ini untuk aku ya Gebang ya. Orangnya semampai tapi padat, seperti buah mangga yang setengah matang, manis-manis asam. Memang manusia terkutuk ini bisa melucu juga. Sekarang begini saja. Dewi Rara menjaga Sulastina dan bayinya. Iya, biar aku yang menghabisi nyawa orang yang bernama Jula yang giginya nonjol ke depan itu. Dan aku yang akan membereskan si Gebang yang badannya berbulu seperti monyet kurap itu. Iya, habisi saja nyawa mereka. Tidak ada ceritanya perampok bisa mengalahkan kita. Bagaimana hebatnya mereka. Hei, sudah jangan banyak omong. Gebang, lawan perempuan cantik itu. Terserah, mau kau apakan dia? Beres Jula, akan kubikin lemah lunglai dia. Dan aku yang akan mencincang si Widura. Serang! Memang cukup juga perampok-perampok itu. Rasakan pukulan mautku. Akhirnya si Gebang mati dan badannya hangus kena pukulan Anjani. Sekarang tinggal si Jula yang belum mampus. Sekarang rasakan pedang wasiatku. Aku juga mempunyai pedang yang ampuh. Sekarang rasakan pedangku ini. Sulastina, kemari Sulastina. Maafkan aku. Dekati dia, Sulastina. Mungkin ia akan berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah suamimu, Sulastina. Kau harus berada di sampingnya di saat-saat ia akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Mungkin dia akan menyampaikan pesan yang terakhir untukmu. Dekatilah suamimu, Sulastina. Kasihan dia. Sulastina. Iya, Kang Jula. Maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Aku berdosa. Maafkan aku, Sulastina. Kau mau maafkan aku? Iya, saya maafkan, Kang. Terima kasih, Sulastina. Sulastina, berilah kesempatan kepadaku mencium anak kita untuk yang terakhir kalinya, Sulastina. Baik, Kang Jula. Selamat Kang Jula. Kasihan nasib yang menimpa ibu muda itu. Dia masih terlalu muda untuk mempunyai anak. Dan suaminya seorang perampok lagi. Aku bisa merasakan penderitaannya. Seandainya peristiwa semacam itu menimpaku, entahlah, aku tidak bisa membayangkannya, Anjani. Kelihatannya gadis itu terlalu polos. Ia menerima saja apa adanya. Padahal seumur dia, sedang asik-asiknya menikmati masa remaja yang hanya sekali itu datangnya.
Padahal masa remaja itu sangat indah, penuh dengan kenangan-kenangan yang manis. Kenangan-kenangan yang akan mengisi lembaran hidup kita di masa mendatang. Apalagi masa itu adalah masa yang sedang mekar-mekarnya bunga cinta. Segala yang dilihat dan dirasakan selalu sejuk dan nyaman menyirami kalbu hati. Pandai sekali merangkai kata-kata yang indah, Dewi Rara. Cocok kalau jadi seniman besar. Dulu aku sering membaca buku-buku dari pujangga yang terkenal. Sudahlah, kita kok jadi ngelantur kemana-mana. Yang sedang dibicarakan ibu muda itu malah aku yang menerawang indahnya masa remaja. Memang, apa yang dikatakan Dewi Rara itu benar. Yang jelas, Kakang Widura sangat telaten sekali mengurus bayi itu. Mungkin membayangkan bayinya Kak Garnis. Hus, jangan bicara begitu ah. Nanti Kakang Widura mendengar. Tuh, mereka menuju kemari. Kamu sudah siap untuk berangkat? Maaf Kakang Widura, sebelum kita berangkat, kita perlu dulu membicarakan siasat kita. Ya, aku mengerti. Sebaiknya begini saja. Kalian pergi duluan. Kejarlah si jahanam bentar palsu itu. Sedangkan aku akan mengantarkan dulu Sulastina ke kampung halamannya. Baiklah kalau begitu. Hanya saja mengenai bentar palsu kita masih penuh tanda tanya. Apakah dia sudah berada di sini lagi atau masih berada di Tanah Luwo? Jadi dengan demikian Kakang Widura berhati-hatilah. Ya, Dewi Rara Amiati. Mungkin Kakang Widura belum mengetahui bahwa setelah 2 bulan dari sekarang kita akan berkumpul kembali di tempat pohon bercagak di dekat perbatasan untuk saling memberikan laporan tentang pencaharian kita. Siapa saja yang akan berkumpul di sana? Kak Garnis, Raden Paksi, Raden Bentar dan Ibunda Lasmini. Syukur-syukur kita berkumpul setelah si Bentar palsu dan Suhita tertangkap. Apakah kalian yakin Raden Bentar dan Lasmini akan berkumpul di sana dalam waktu yang kau sebutkan tadi? Itu kata mereka sebelum pergi ke Tanah Luwu untuk mengejar si Bentar palsu. Mereka bilang waktu itu 3 bulan. Oleh karena mereka sudah pergi 1 bulan, jadi sekarang ini waktunya tinggal 2 bulan lagi untuk berkumpul di sana. Oh ya, aku mengerti. Nah, sudah waktunya kita berpisah untuk sementara. Selamat berpisah pendekar yang budiman. Semoga kita berjumpa lagi dalam kedamaian. Selamat jalan Sulastina. Jaga anakmu baik-baik. Sampai berjumpa lagi. Hati-hati Kakang Widura. Kita sudah sampai di pelabuhan Gamkia, Bentar. Ya, kita sudah sampai dengan selamat. Iya. Pelayaran yang cukup melelahkan. Memang luar biasa, si Bentar palsu dan Suhita itu. Mereka bisa meloloskan diri, walaupun kita kepung secara ketat. Seperti ilmu kadikjayaan kita ini kurang mampu, Lasmini. Itu suatu pertanda bahwa bagaimanapun hebatnya ilmu kadikjayaan, ya masih saja ada kekurangannya. Karena itu, sebagai manusia, janganlah bersombong diri. Segala sesuatu yang ada di alam ini tidaklah ada yang sempurna, Bentar. Lasmini. Iya. Aku tidak bersombong diri. Hanya betapa jengkelnya menghadapi musuh yang bermuka sama seperti aku. Kesulitan demi kesulitan selalu saja kualami. Karena setiap yang aku datangi menuduhku orang jahat. Orang yang harus dimusnahkan dari kehidupan ini. Memang kurang ajar si Bentar palsu itu. Kau putus asa, Bentar? Kalau soal putus asa, aku tidak pernah mengenal itu, Lasmini. Kau sama seperti aku. Aku pun sependapat dengan kau, Bentar. Aku tidak pernah mundur sebelum maksudku tercapai. Dan sifat ini akan kupertahankan sampai mati. Iya. Seperti sekarang ini, kau begitu gigih membantu aku untuk menangkap si Bentar palsu itu. Walaupun sebenarnya kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Aku tidak mencampuri urusanmu. Aku hanya melindungimu dari penjahat licik itu. Maafkan aku, Lasmini. Mungkin ucapanku telah menyinggung perasaanmu.
Maklumlah, karena saat ini hatiku penuh dengan dendam kesumat terhadap si jahanam itu. Kalau seandainya sekarang aku mati, maka matiku adalah mati yang penasaran. Sudahlah, lebih baik kau menenangkan dirimu. Sebentar lagi kita akan mendarat. Iya, memang itulah yang harus kulakukan. Kalau dipikir-pikir, seolah-olah kitalah yang menjadi buruan, selalu dimusuhi. Sekarang begini saja, tutup saja sebagian mukamu dengan selendangku ini, supaya wajahmu tidak ketahuan sebagai Bentar. Bagaimana? Ya, usul yang baik sekali. Mengapa tidak dari tadi kau mengatakannya, Lasmini? Aku juga baru ingat sekarang. Ya. Bagaimana sekarang wajahku, Lasmini? Nah, kalau begini, kau pasti akan selamat dari amukan orang-orang. Wajah Bentarnya tidak kelihatan. Ya, sekarang kita harus mencari kuda lagi. Itu perkara gampang. Nanti, kalau kita sampai di perkampungan, kita membeli kuda lagi. Persediaan uang kita kan masih banyak. Kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Iya, mari. Wah, kampung ini cukup ramai juga. Kita akan mencari penjual kuda? Nanti saja. Sebaiknya kita jalan-jalan dulu. Siapa tahu bertemu dengan si jahanam itu. Ya, atau setidak-tidaknya mendapat keterangan tentang dia. Usul yang baik sekali. Ayo jalan. Ayo. Ada apa? Orang itu pada berkerumun. Iya, dan kelihatannya seperti ada yang menangis dan bersedih hati. Lasmini, kita hampir saja mereka. Iya, tapi tutup dulu mukamu, Bentar. Oh iya. Apa mau dikeroyok orang sekampung lagi? Oh iya, aku lupa. Mukaku ini suka bikin huru hara. Sebenarnya apa yang terjadi? Suami saya dibunuh 2 orang perampok. Kenalkan, nama saya Lasmini. Nama saya Rasi. Dan teman saya ini namanya Rantang. Iya. Apakah kau mengenali tampang mereka? Iya. Yang satu orangnya gagah dan berperasa cakep. Sedang yang satunya lagi berbadan gemuk, pendek, dan umurnya kira-kira setengah tua. Tidak salah lagi. Itu perbuatan Bentar palsu dan Suhita. Makanya hati-hati, jangan sampai tutup mukamu itu terbuka. Iya. Bu, selain membunuh suamimu, apakah mereka juga merampas harta bendamu? Mereka merampas uang hasil penjualan kuda-kuda suami saya. Kurang ajar mereka itu. Mungkin kau tahu siapa nama mereka? Kalau tidak salah dengar, yang gemuk memanggil temannya dengan sebutan Kanjeng Adipati Bentar. Dan si gemuk itu sendiri dipanggil Suhita. Tidak salah lagi dugaanku, Lasmini. Iya, benar. Sebaiknya cepat kita pergi dari sini. Mungkin si jahanam itu belum jauh larinya. Iya. Kami mohon permisi, Rasi. Tabahkanlah hatimu. Iya. Sudah jauh sekali perjalanan kita, Sulastina. Iya. Kita sudah bermalam 2 kali di tengah hutan ini. Dan rasanya kita berputar-putar di sini saja. Nah, sekarang di depan kita ada jalan bercagak. Kau ingat harus melalui jalan mana? Nah, sekarang saya ingat. Kita melalui jalan yang sebelah kiri. Kau tidak salah lagi. Kalau salah lagi, lama-lama kita semua akan mati di tengah hutan. Tidak, Widula. Untung sekali anakmu kuat, tidak pernah sakit. Kemudian anehnya lagi, dulu waktu kau dikejar-kejar suamimu, kau bisa sampai jauh ke tengah hutan. Bagaimana caranya itu, Sulastina? Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana saya bisa lari secepat itu. Padahal
Saya lari sambil menggendong bayi ini. Rasanya pada waktu itu seperti ada orang yang membawa lari. Sungguh ajaib memang. Mungkin leluhurmu yang merasa kasihan padamu, Sulastina. Mungkin juga, Widura. Diam dulu, Sulastina. Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Siapa mereka? Mana aku tahu. Ayo kita bersembunyi di semak-semak itu. Itu, siapa tahu mereka perampok jahat. Aduh, diamkan bayi itu. Nanti ketahuan, diamkan. Cepat diamkan. Mereka sudah dekat kemari. Suhita, kita berhenti sebentar di sini. Apakah kita tidak membuang waktu, Kanjeng Adipati? Kurang ajar. Ternyata mereka buruan yang sedang dicari-cari. Si Jahanam Bentar palsu dan Suhita. Mereka berhenti beberapa langkah dari kita, Widura. Bagaimana ini? Diam, tenang. Jangan gugup. Peluk saja bayimu supaya tidurnya tenang. Saya takut sekali. Kelihatannya mereka orang yang kejam, walaupun berwajah cakep. Diam. Sudahlah diam. Jangan bergerak-gerak. Kenapa Kanjeng Adipati membunuh pedagang kuda itu? Padahal uangnya telah kita rampas. Suhita, makin lama kau makin bodoh. Pikiranmu telah pindah ke dengkul. Mungkin saya sudah semakin tua, Kanjeng Adipati. Di samping ketegaran hati saya, mungkin sudah semakin melemah. Jadi, maafkanlah kalau saya terlalu banyak bertanya ini dan itu. Iya, aku tahu itu. Kenapa aku bunuh si penjual kuda itu? Supaya kesan penduduk bahwa Bentarlah yang membunuhnya. Jadi kalau nanti Bentar asli datang ke kampung itu, Bentar akan kembali dikeroyok orang sekampung. Dan kalau lama-kelamaan terus-terusan peristiwa pembunuhan itu terjadi di mana-mana, maka orang akan berkesan buruk terhadap kerajaan Madangkara. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu saja kehancuran kerajaan itu. Setan alas si Bentar palsu itu. Ingin ku robek saja mulutnya. Sebenarnya ini kesempatan untuk menangkapnya. Tapi kalau aku serang sekarang, aku khawatir akan nasib Sulastina dan bayinya. Pasti mereka akan celaka. Si Bentar dan si Suhita ini bukan orang sembarangan. Ilmu kadikjayaannya cukup tinggi. Apakah kira-kiranya sekarang Bentar dan Lasmini sudah mendarat di bumi Jawa Dwipa ini, Kanjeng Adipati? Pasti sudah. Dan aku juga bisa memastikan bahwa orang-orang Madangkara seperti Garnis, Anjani, Dewi Rara Amiati, Paksi, dan mungkin si Widura sedang mengepung kita. Jadi kita harus cepat-cepat menuju Gunung Setan sebelum kita bersembunyi di kerajaan Benawa. Begitukah rencana kita, Suhita? Tidak salah, Kanjeng Adipati. Jadi mereka akan menuju Gunung Setan dan setelah itu menuju ke kerajaan Benawa. Sudah aku ketahui rencana mereka. Aku harus secepatnya memberitahu kawan-kawan. Apakah Kanjeng Adipati yakin pembicaraan kita ini tidak diketahui oleh orang lain? Kau tahu sendiri, di sekitar kita tidak ada siapa-siapa, bukan? Ya, maklumlah di dalam hutan. Siapa tahu ada yang nguping, Kanjeng Adipati. Jangan khawatir. Makanya kalau kita menemukan orang tidak jauh dari tempat ini, harus kita bunuh. Ya, Kanjeng. Setan alas kau Bentar Jahanam. Ayo kita jalan. Iya. Sekarang langsung menuju Gunung Setan. Kau penunjuk jalan, Suhita. Baik, Kanjeng Adipati Bentar. Enak saja disebut Kanjeng Adipati Bentar. Kunyuk monyet. Sekarang kita aman, Sulastina.
Siapa mereka itu, Widura? Mereka orang-orang jahat, pembunuh yang kejam. Tapi mereka menyebut namamu, Widura. Karena aku harus menangkap mereka, hidup atau mati. Kenapa tadi tidak kau tangkap? Aku memikirkan keselamatanmu dan bayi itu. Oh, terima kasih, Widura. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Baik, Widura. Seram sekali wilayah Gunung Setan ini. Suara-suara binatang buas silih berganti. Seolah-olah akan menerkam kita, Swita. Jangan takut. Mereka tidak akan apa-apa. Saya sudah kenal benar dengan nenek sihir penguasa Gunung Setan ini. Jadi, tenang-tenang saja, Kanjeng Adipati. Suhita. Ya. Nenek sihir itu berada di mana? Kita harus mendaki sampai ke gua itu. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Wah, cukup tinggi juga. Ya, kalau sudah didaki tidak capek juga, Kanjeng. Saya sudah berpengalaman datang kemari. Percayalah. Iya, aku percaya padamu. Kuda tidak usah dibawa ke sana, Kanjeng Adipati. Biar di sini aja. Tidak akan apa-apa. Mari kita berangkat, Kanjeng. Suara siapa itu, Swita? Ya, suara itu datangnya dari batu yang kita injak ini. Hah? Dari batu yang kita injak ini? Ya, batu yang kita injak ini adalah jelmaan dari manusia-manusia yang dulu ketika hidupnya ingin cepat kaya, tapi tidak mau kerja keras. Maka dia datang ke Gunung Setan ini, meminta kekayaan kepada nenek sihir dengan tumbal bayinya. Harus diserahkan kepada nenek sihir itu. Untuk apa bayi itu? Menjadi santapan nenek sihir itu. Sungguh mengerikan. Ya, pada waktu yang sudah ditentukan, orang itu akan mati. Dan jadilah batu yang kita injak ini. Suhita. Ya. Apakah kita juga nanti seperti ini nantinya? Itu saya tidak tahu, Kanjeng Adipati. Tapi yang jelas setelah kita mati nanti, pasti kita akan tersiksa. Karena kita termasuk orang yang jahat dan berdosa besar. Iya. Apa boleh buat? Yang penting, kita bisa selamat dari kejaran orang-orang Madangkara itu dulu. Yang kita pikirkan sekarang, selagi hidup. Ya, kita ini sudah kepalang basah, Kanjeng Adipati. Mundur sesat, maju pun sesat. Kedengarannya memelas sekali. Suhita. Ya. Suara macan dan serigala itu serasa dekat sekali. Kebanyakan dari mereka juga adalah macan dan serigala jadian. Mereka juga sama dengan batu-batu jadian itu. Hanya lain permintaannya saja. Kalau begitu, nenek sihir itu penganut ilmu setan. Ya, secara tidak terasa, kita juga penganut setan, Kanjeng Adipati. Perbuatan kita adalah perbuatan setan. Jadi kita ini sama setannya dengan si nenek sihir itu. Benar. Kita ini setan yang berwujud manusia. Oh, kita sudah sampai di kampungku, Widura. Kampung halamanku yang tercinta. Kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Tapi aku malu pada mereka. Aku malu, Widura. Malu kepada siapa, Sulastina? Malu pada penduduk kampung ini. Kenapa mesti malu? Malu karena membawa bayi ini? Mungkin penduduk kampung ini
tidak akan menerima kehadiranku dan bayi ini. Alah, itu hanya anggapanmu saja. Kau tidak usah malu-malu. Kau anak orang kaya dan terhormat di kampung ini. Yang terhormat kan orang tuaku. Tapi aku telah kotor. Aku telah kotor. Sudahlah. Jangan menangis, Sulastina. Kau tidak kotor. Anakmu juga tidak kotor. Peristiwa yang menimpa dirimu semata-mata adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Kau tidak usah menyesalkannya. Mungkin itu suatu cobaan darinya. Apakah kau kuat atau tidak menanggungnya? Apakah kau tabah atau tidak menghadapinya? Kalau kau ikhlas menerima itu semua, pasti Yang Maha Kuasa akan memberikan jalan yang terbaik untukmu. Percayalah, Sulastina. Tapi anakku ini anak seorang perampok. Ayahnya orang jahat. Ayahnya orang jahat, tapi anaknya belum tentu jahat. Apakah kalau ayahnya jahat, anaknya juga harus jahat juga? Oh, itu pikiran yang salah, Sulastina. Hendaknya kau jangan mempunyai pendirian seperti begitu. Kasihan anakmu, dia tidak berdosa. Apakah orang-orang kampung ini akan berpendirian seperti kau, Widura? Kita lihat saja nanti. Kau jangan mengambil kesimpulan sekarang. Dan jangan berprasangka yang tidak-tidak. Tapi aku bisa memahami perasaanmu. Tapi sudahlah. Mari kita pulang ke rumahmu. Baik, Widura. Kenapa kampungmu ini sepi sekali? Rumah-rumah pada ditutup pintu dan jendelanya. Tidak kelihatan anak-anak bermain di jalanan. Bahkan orang tuanya pun tidak nampak. Apakah kampung ini sudah ditinggalkan penduduknya? Saya juga tidak tahu. Kuda ini kita tamat saja di pohon ini, ya? Iya. Ayo kita jalan lagi. Masih jauh ke rumahmu? Tidak begitu jauh. Kalau seandainya penduduknya lagi ke sawah, masa semuanya pergi ke sana? Sampai anak-anaknya pun harus pergi. Pasti ini ada apa-apa, Sulastina. Kalau begitu, kita harus hati-hati, Widura. Kau jangan jauh dariku. Iya. Kalau ada apa-apa, kau jangan lari. Tetap saja menempel di tubuhku. Kau mengerti? Iya, saya mengerti. Aku melihat orang menggelebat di samping rumah itu. Pasti kita sedang diawasi, Sulastina. Mungkin kau disangka perampok. Suamiku. Dugaanmu tepat sekali. Orang-orang kampung ini rupanya salah paham. Berhenti! Kalian jangan bergerak. Kalian sudah dikepung. Kang Rungga. Jangan bergerak. Sulastina, minggir. Jangan menempel bajingan itu. Cepat minggir. Jangan dengar omongan orang itu. Sulastina, minggir. Bajingan ini akan aku bunuh. Kang Rungga salah sangka. Aku tidak tanggung jawab kalau kau pun ikut celaka. Sabar dulu. Orang ini bukan perampok. Kalian salah sangka. Saya bukan perampok yang kalian sangka. Bahkan saya telah menolong Sulastina. Jangan banyak omong. Ayo kawan-kawan, kita bunuh perampok ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalian salah sangka. Sabar dulu. Sabar dulu. Hentikan! Kalian jangan membunuh anak ini. Bukan orang jahat. Kalau mau bunuhlah aku dan bayi yang sedang menangis ini. Ayo, bunuhlah aku. Kalian telah salah sangka. Kalian telah salah sangka. Dewi Yang Maha Kuasa, aku bukan perampok. Aku hanya mengantarkan Sulastina pulang. Perampok yang kalian maksud sudah mati. Sayalah yang telah membunuh perampok-perampok itu. Percayalah, Kang Rungga. Kalau begitu, kami telah salah sangka.
Maafkan kami, Kisanak. Maafkan kami.